Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji hanya kepada Allah. Wajib kita merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkahnya kita masih diberikan kesehatan walafiat sehingga mampu melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah suci kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan ke baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa tidak dianggap keberadaan seorang pemuda kecuali kalau pemuda tersebut memiliki dua hal. Apa dua hal tersebut sehingga keberadaan pemuda dianggap keberadaannya di muka bumi ini? Kalau seandainya kita seorang pemuda, seorang pemudi, atau zaman sekarang disebut dengan kaum milenial, tidak memiliki dua hal ini, maka niscaya dia termasuk orang-orang yang tidak dianggap keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia sekaya apapun, andai kata dia seganteng apapun, andai kata dia secantik apapun, bahkan andai kata dia memiliki yang ada di muka bumi ini, entah itu pulau, kendaraan, segala macam yang di dunia ini, tetapi kalau dua hal ini tidak ada dalam dirinya, maka sama juga bohong, tidak dianggap keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua hal itu? Yang pertama, seseorang pemuda kaum milenial tidak akan pernah dianggap keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kalau mereka tidak memiliki al-ilmu. Apa? Yaitu ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh kaum muda milenial zaman sekarang. Karena seseorang bisa ditinggikan derajatnya karena ilmu. Seseorang bisa direndahkan derajatnya karena ilmu. Seseorang senantiasa dimuliakan oleh Allah karena ilmu. Kalau kita lihat bagaimana seseorang dengan gelarnya begitu profesor, doktor, haji dan sebagainya macamnya, dia dihormati, dihargai di tengah-tengah masyarakat karena faktor ilmunya. Maka pantaslah seandainya senantiasa kita ingat pesan-pesan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa beliau mengatakan? Senantiasa mengajarkan kepada kita bahwa kita diwajibkan senantiasa untuk menuntut ilmu mulai dari minal mahdi ilal lahdi, ketika tatkala kita lahir ke muka bumi ini dan sampai ke liang lahat. Inilah ajaran baginda Rasul, betapa pentingnya menanamkan sifat-sifat kepada diri kaum milenial sekarang, yaitu agar mampu mereka mau mencari ilmu, mau belajar untuk meningkatkan ilmu. Karena dengan ilmu itu niscaya akan Allah muliakan kehidupannya, baik dunia terlebih nanti di akhirat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan sebuah kebahagiaan, sebuah penghargaan kepada orang-orang yang senantiasa mau berjuang menuntut ilmu dan tentunya mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya untuk bekal dunia maupun bekal akhiratnya kelak. Hadirin rahimakumullah, marilah wahai kaum milenial, senantiasa kita mampu membina jati diri kita agar kita tergolong orang-orang yang berilmu. Ada sebuah pepatah guru saya mengatakan, kalau kamu mau meninggal dunia, maka wariskanlah kepada anak cucumu berupa ilmu. Jangan sampai kamu wariskan kepada anak cucumu hanya harta saja. Karena bisa jadi gara-gara harta yang kamu wariskan kepada anak cucumu senantiasa akan menjadikan pertikaian di antara mereka, akan menjadi permusuhan di antara mereka, akan menjadi bahkan menjadi tumpah darah gara-gara hanya oleh hitungan uang semata, yaitu harta benda. Maka oleh sebab itu guru saya berpesan, jangan sampai kamu hanya meninggalkan harta bagi anak keturunanmu, tapi berikanlah kepada mereka ilmu, sehingga ketika mereka mendapatkan harta, mereka mempergunakan harta tersebut dengan ilmunya, sehingga tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran di antara saudara-saudara gara-gara hanya harta yang senantiasa tidak akan pernah dibawa mati, yang senantiasa tidak akan menjadi satu barang yang akan senantiasa dibawa ketika kita meninggal dunia. Justru harta itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal guruku mengajarkan, apa katanya?
bahwa dengan harta orang bisa ketika dipakai cepat habis. Tetapi dengan ilmu semakin diberikan, diamalkan, ilmu itu akan semakin bertambah, semakin bertambah. Hadirin rahimakumullah, marilah senantiasa kita menjadikan diri kita mau menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Bahkan baginda Rasul mengajarkan, utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Supaya apa? Mengajarkan diri kita betapa pentingnya mencari ilmu. Mari kita tanamkan kepada generasi saat ini, khususnya kaum milenial, agar mereka jangan malas-malas, agar mereka jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu menjadi bekal mereka, khususnya kelak di dunia, khususnya kelak di akhirat, dan tentunya di dunia sebagai bekal, bahkan dianggap keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.